Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh di hari Jumat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Kita sudah sampai kepada dosa besar yang ke-25. Dosa besar yang ke-25 adalah bunuh diri. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya orang-orang yang mereka bunuh diri adalah orang-orang yang tidak mensyukuri, tidak menghargai nikmat hidup yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah orang yang bunuh diri berputus asa kecuali hanya orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Orang ketika hidup masalah pasti ada ujian, cobaan, ada ujian yang kecil, ada ujian yang sedang, ada ujian yang besar, ada yang bahkan sangat besar ujiannya. Ya. Nah, terkadang banyak manusia yang ketika diuji padahal ujian kecil saja nggak lulus. Sampai rela mengakhiri hidupnya. Apalagi ujian yang berat, kan gitu. Ya. Maka ini ya termasuk ya dosa besar ini ya, bunuh diri. Kemarin saya sudah sampaikan dalilnya ya. Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai 31. Nah, sekarang kita ya bahas dalil yang lain, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif ya, sang penulis Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menukilkan ayat. Yang kedua dalilnya adalah surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah, tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Maka kita diharamkan untuk berbuat syirik, ya. Wala yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya. Tidak boleh kita menyembah Allah bersama Tuhan yang lain, tidak boleh. Diharamkan, syirik, dosa besar yang pertama ini. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, wala yaqtulun nafsal lati wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah
seseorang membunuh ya jiwa, baik jiwanya sendiri atau membunuh jiwa orang lain, ya, baik membunuh diri sendiri karena ayat ini ayat umum. Wala yaqtulunan nafs, maka janganlah mereka membunuh jiwa, baik jiwanya sendiri dengan cara bunuh diri atau membunuh jiwa orang lain, ya, yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa? Pembunuhan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini dosa besar. Baik membunuh jiwanya sendiri maupun membunuh jiwa orang, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu hanya ada 3. Yang pertama apa? Murtad dari Islam. La yahillu damu mri'in illa min ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3. Yang pertama apa? Ats-tsayyibuz zani, orang yang ya, atau zina muhson, orang yang sudah menikah, baik laki-laki perempuan yang sudah menikah kemudian zina. Baik mau janda, mau sudah bersuami, masih punya istri, kemudian selingkuh, kemudian zina, ya, sudah beristri, sudah menikah, baik yang janda maupun yang masih beristri, berkeluarga, selingkuh, sampai zina, namanya zina muhson. Dalam hukum Islam dirajam sampai mati. Halal dalam hukum Islam. Ketika apa? Islam sudah tegak, khalifah. Ya. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, qisas. Orang dibunuh, maka yang bunuh dibunuh. Qisas ini namanya. Ini dihalalkan dalam Islam. Ketika tadi hukum Islam, khalifah telah tegak setegak-tegaknya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? At-tarik al-mufarik lidini. Orang yang berpisah meninggalkan agama atau murtad. Nah, ini selainnya tidak dibenarkan. Diharamkan untuk membunuh. Sampai pun kepada orang-orang kafir nggak boleh. Kecuali apa? Kafir harbi, mereka yang menyerang kita, memusuhi kita. Ya, dan itu pun ada aturannya, ada dawabitnya yang harus kita perhatikan. Tidak asal sembarangan, ya. Harus bersama para ulama dan berjihad bersama para pemimpin, tidak asal sembarangan, ya. Nah, kemudian hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, Nabi kita yang mulia mengatakan, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a. Dahulu, nah ini berarti Nabi sedang menceritakan keadaan kaum terdahulu. Dahulu pada kaum sebelum kalian ada rajulun bihi jurhun fajazi'a. Ada seorang laki-laki yang terkena atau terluka. Ya. Fa akhadha sikinan fahazza biha yadah. Namun ketika dia terluka fajazi'a, dia berkeluh kesah. Ya. Berkeluh kesah, tidak kuatlah, pengen cepat mati dan seterusnya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sabar dengan kondisinya yang sakit, terluka, enggak sabar. Ya. Ingin cepat-cepat apa? Tidak merasakan sakit lagi dengan cara apa? Mengakhiri hidup. Ya. Maka apa? Fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu. Maka lalu dia saking tidak kuatnya menahan rasa sakitnya dan berputus asa dari rahmat Allah, tidak sabar menerima rasa sakitnya, dia mengambil pisau, kemudian apa? Memotong urat nadinya sendiri. Bunuh diri ini, karena bunuh diri berbagai macam cara, ya, dengan gantung diri, dengan motong urat nadi, dengan terjun dari gedung ya ke sungai dan seterusnya, banyak sekali, ya. Maka apa? Fama rokoa ad-damu hatta mata. Maka darahnya terus ngalir, rokoa, ngalir terus. Otomatis ketika darah ngalir, tidak ditutup dan seterusnya, maka apa? Mati. Nah, ini bunuh diri ini. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi ini, ya. Badaroni abdi bi nafsihi haramtu alaihil jannah. Rawahul Bukhari.
Hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya. Hambaku mendahului diriku atau mendahuluiku. Berarti apa? Loh, harusnya takdirnya nanti kan gitu, tapi mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri hidupnya. Ya, dengan apa? Tidak sabar terhadap ujian, tidak sabar, tidak ikhlas, tidak ridho terhadap ya rasa sakit, ya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah mengatakan haramtu alaihil jannah. Aku telah haramkan baginya surga. Artinya apa? Orang yang bunuh diri mereka kekal selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsinya, haramtu alaihil jannah. Aku haramkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawahul Bukhari, hadis yang sahih, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin." Barang siapa yang dia membunuh dirinya sendiri bihadidatin dengan sebuah besi, baik dengan pisau, baik dengan tombak, baik dengan apa saja yang terbuat dari besi itu ya, golok ya, menggorok sendiri misalkan ya, bodoh sekali ini orang, naudzubillah. Fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fin nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abadan. Maka alat yang digunakan untuk membunuh dirinya sendiri, misalkan ada orang bunuh dengan pisau sendiri, dengan apa? Mengiris urat nadinya atau menusukkan ke perutnya misalkan, ya, atau apa saja, ya. Lalu ini dengan ini ya, dengan besi berarti dengan yang terkait dengan pisau, benda-benda tumpul, ya. Maka apa? Kelak pada hari kiamat dia akan ya menyayat, ya, kalau yang dia bunuh diri dengan cara mengiris urat nadi, maka dia ketika di neraka jahanam azabnya gitu terus, ngiris sendiri, dikembalikan lagi, diiris lagi. Ada orang yang menusuki perutnya, maka tusuk, kemudian disempurnakan lagi oleh tusuk terus, ya, ini azabnya. Jadi sebagai azab kelak pada hari ya kiamat atau di neraka jahanam, khalidan mukhalladan, dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Ya, jadi terus seperti itu. Jadi ya dijadikan sebagai azab untuknya ketika apa? Dia membunuh dengan cara apa? Maka caranya itu, alatnya yang digunakan untuk membunuh dirinya akan dijadikan azab. Ya. Wa man qatala nafsahu bisummin ya, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Maka barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara minum racun, oh ini, karena ada orang minum racun sengaja, ya. Maka apa? Racun yang diminumnya atau di tangannya kelak di neraka jahanam, ia akan teguk sebagai bentuk azab. Terus racunnya besok yang membunuh dirinya, entah itu apa jenis racunnya. Ketika di dunia dia bunuh diri gara-gara racun, maka dia kelak di neraka jahanam akan diazab dengan cara apa? Meminum racun yang sewaktu di dunia dia meminumnya. Terus minum racun, mati, hidupkan lagi terus sampai ya tidak ada ukurannya. Maksudnya itu tadi khalidan mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya, ya. Kemudian dalam hadis yang sahih saja, ya, ada seorang yang merasakan sakit, ya, karena terluka, ya, di medan peperangan. Dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang ketika berperang bersama Nabi, ya, kemudian terluka di dada panah, karena saking tidak sabarnya menahan rasa sakitnya, padahal mungkin beberapa detik lagi atau mungkin beberapa menit lagi dia akan mengalami sakaratul maut, akan mengalami kematian, namun tidak menahan rasa sakitnya sampai apa? Ya,
dia menusukkan pedangnya sendiri ke dalam dadanya. Ya. Jadi bunuh diri. Ketika para sahabat mengatakannya, oh Masya Allah ini hebat, fulan itu mati syahid, fulan itu mati syahid. Dia berperang dengan penuh kegagahan. Tapi apa kata Nabi? Huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Baru Nabi ceritakan, ini orang terluka tapi tidak sabar merasakan rasa sakitnya. Kemudian dia menusukkan ujung pedangnya sendiri. Sehingga apa? Dia mati karena pedangnya sendiri, bukan mati karena pedang musuh atau panah dari musuh. Artinya bunuh diri. Maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk dari penduduk ahli neraka. Naudzubillah. Ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari ya. La'nul mu'min kaqatlih. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Coba bayangkan. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Mencaci maki seorang mukmin itu sama saja membunuh orang tersebut. Maka sebagaimana sabda Nabi, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Ya, termasuk mencaci maki seorang muslim yang beriman, kan ini perbuatan fasik. Orangnya orang fasik yang suka mencaci maki, menghina, ya, baik secara langsung, baik di sosial media dan seterusnya. Ini orang-orang fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya, memusuhinya, bahkan sampai membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Ya. Maka melaknat orang yang beriman, apalagi melaknat orang yang soleh, orang yang ikhlas, orang yang ya beribadah kepada Allah, bertakwa, kaqatli, seperti membunuhnya. Ya. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatilih. Maka barang siapa yang menuduh seorang muslim lainnya, menuduh kufur, menuduh kafir. Oh, kamu kufur nih. Padahal belum jelas, ya. Apakah dia mengamalkan amalan kekafiran misalkan? Nggak boleh asal menyebut orang lain itu kafir, tidak boleh. Ya. Maka barang siapa yang menuduh seorang muslim lainnya kafir, fahuwa kaqatilih, maka dia seperti membunuhnya. Ini dosa besar berarti, menuduh muslim lain ya dengan kafiran. Ya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahullahu bihi yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang bunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, adzabahullahu bihi yaumal qiyamah, maka dia kelak pada hari kiamat akan diazab dengan cara apa dia mati. Ya. Maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat bihi, dengan sesuatu yang dia mati dengannya. Kalau dia mati dengan bunuh diri dengan cara tali, besok berarti di neraka jahanam akan diazab dengan tadi. Ya, digantung tali, dihidupkan lagi, terus kayak gitu terus selama-lamanya. Kalau seseorang mati dengan cara tadi, bunuh diri dengan menyayat urat nadinya, maka kelak di neraka jahanam juga sama. Akan menyayat urat nadinya, dikembalikan lagi terus seperti itu sampai hari kiamat. Ya, ya selama-lamanya, selama-lamanya. Ada orang yang minum racun sampai mati, maka dia akan ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada ya di neraka jahanam dengan cara apa? Meminum racun. Ya, dijadikan azab. Maka di sini man qatala nafsahu bi syai'in adzabahullahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengannya. Dengannya itu dengan sesuatu tadi yang kelak pada hari kiamat atau di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita, memberikan kesabaran, kelapangan, keridhaan atas segala apa yang telah Allah takdirkan, baik itu takdir kebaikan maupun keburukan, maka kita harus ikhlas ridho sehingga kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berputus asa dialah orang-orang yang kufur, orang-orang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.